ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dikatakan tampan, yang wanita di masa Nabi Yusuf mengupas buah apel tidak sadar tangan mereka yang terpotong. Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membuat wanita-wanita di masanya tergoda dengan ketampanan Nabi, bahkan sampai melakukan hal yang jelek tidak pernah. Kenapa? Karena ketampanan Nabi dibarengi dengan wibawa yang besar dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat kalau duduk sama Nabi tidak berani mandang wajah Nabi lama-lama karena wibawa Nabi, sehingga mereka selalu menundukkan kepala mereka. Adapun riwayat tentang fisik Nabi itu mereka ceritakan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Karena wibawa Nabi punya ketampanan luar biasa. Wajah Nabi tampan bercahaya. Siti Aisyah pernah menjahit di waktu malam. Ketika sedang menjahit, jarumnya nyampak. Dan kebenaran lampu di kamar Siti Aisyah minyaknya habis, sehingga lampu tadi mati. Mencarilah pakai tangan ngabak-ngabak jarum, karena rumah Nabi tidak pakai keramik lantainya, tidak pakai apa, langsung tanah. Itulah rumah Nabi. Keramik Nabi yo tanah itu, dak kate tikar, dak kate alas apapun. Kita punya rumah lebih bagus dari rumah Nabi. Walaupun kita ngomong rumahku rumah bobok, rumahku rumah bobok, tapi rumah kita lebih bagus. Kenapa? Masih ada tempat tidur. Nabi dak kate tempat tidur. Telepah kurma jadi tempat tidur Nabi. Rumah kita masih tinggi. Kalau kita tegak, kepala kita tidak nyentuh ke atap. Rumah Nabi kalau tegak nyentuh atap. Rumah Nabi sederhana. Kita masih bagus dari rumah Nabi. Berarti kita banyak tidak bersyukur sama Allah. Sudah ditunjuk nikmat. Masa Siti Aisyah sedang nyai tidak ketemu. Jarum kecil ada di tanah tidak ketemu. Nabi Muhammad masuk buka pintu lawang, rumah tersebut langsung terang cahaya. Sehingga Siti Aisyah langsung bisa melihat jarum yang nyampak tadi. Sehingga Siti Aisyah mengatakan ma'adwa'a wajhak, alangkah terang cahaya wajahmu wahai Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, wailun liman lam yarani. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihat aku. Celaka bagi orang yang tidak bisa mandang wajah aku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita baca mandang wajah Nabi. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya cahaya begitu hebat. Amin ya Allah. Kulit Nabi Muhammad halus. Kalau Nabi Muhammad berwudu satu mut air yang dipakai, kulit kita jauh dari halus. Buktinya kalau kita wudu banyak kita pakai. Untuk apa pengen sungi? Coba rumah kalau kita pengen sungi banyak dikit habis, untuk belum kelar. Nak perawatan setiap hari, pakai hair body setiap hari, tetap tidak halus. Karena yang paling halus adalah Nabi. Sebab kulit Nabi seperti kain sutra. Tapi Nabi tidak pernah sombong. Nabi punya wajah yang tampan tapi tidak sombong. Kata Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ketampanan wajah Nabi, keindahan fisik Nabi itu 99% Allah berikan. Tinggal 1%. 1% ini dijadikan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Maka 1% daripada umat Nabi Muhammad ini tampannya, cantiknya tidak lengkap. Ada yang bagus lainnya, hidungnya pesek, hidungnya mancung bubuk, macam-macam, tidak lengkap, tidak sempurna. Kenapa? 1%. Ini sudah tahu tidak sempurna, tampan, sombongnya bukan main. Apalagi habis operasi plastik, sombongnya bukan main. Padahal plastik isinya. Makanya jangan kita sombong dengan fisik, jangan sombong dengan badan, jangan sombong dengan apapun. Sebab ada yang lebih hebat dari kita, Nabi, tapi Nabi tidak pernah sombong. Kalau Nabi sombong layak, tapi Nabi tidak galak sombong. Sebab sombong itu adalah perbuatan dosa yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi, yaitu dilakukan oleh iblis, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Sampailah 5 waktu yang saat ini kita ketahui. Kenapa di waktu subuh, dhuhur, asar, maghrib dan isya? Karena waktu-waktu ini
kata Imam An-Nawawi, waktu yang pertama kali dilakukan oleh para nabi terdahulu. Dan kenapa dengan jumlah rakaat yang kita ketahui saat ini 24, 4, 3, 4? Karena itu yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Yang pertama kali sholat di waktu subuh Nabi Adam. Nabi Adam yang pertama kali sholat di waktu subuh. Saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan bumi, itu waktunya malam. Dipisah dengan Siti Hawa. Maka ada mengatakan Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga Nabi Adam dewean turun di atas muka bumi dalam keadaan gelap di waktu malam. Takut Nabi Adam dengan gelapnya dunia ini, karena selama di surga terang. Tidak kati gelap. Saat itu merasa ketakutan dewean, sampai muncul fajar, ada sedikit cahaya, hilang rasa takut Nabi Adam. Sebagai bersyukur diselamatkan daripada gelapnya malam dan adanya cahaya fajar, beliau sholat di waktu itu 2 rakaat. Pertama selamat dari gelapnya malam, 2 karena ada cahaya fajar. Itulah kita tinjau sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, yang pertama kali sholat di waktu duhur Nabi Ibrahim. Setelah peristiwa pemotongan putranya Nabi Ismail yang diganti oleh Allah dengan seekor kambing, itu Nabi Ibrahim bersyukur sama Allah, sholat 4 rakaat. Makanya kita sholat di waktu duhur juga 4 rakaat. Yang pertama kali sholat di waktu asar Nabi Yunus, saat Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan Hud selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan Hud. Selama itu Nabi Yunus hanya mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga diselamatkan oleh Allah keluar dari perut ikan Hud sebelum masuk waktu maghrib, masih waktu asar. Makanya kita ada sholat di waktu asar dan jumlahnya sama 4 rakaat. Karena itu dilakukan oleh Nabi Yunus. Kemudian maghrib, sholat pertama kali dilakukan oleh Nabi di waktu maghrib Nabi Isa dengan jumlah 3 rakaat. Kenapa? Rakaat pertama Nabi Isa bersyukur kepada Allah bahwasanya dia setelah selamat daripada kejaran-kejaran kaumnya yang ingin membunuh Nabi Isa. Yang kedua, bersyukur sama Allah karena ibunya diselamatkan daripada tuduhan-tuduhan kaumnya, dikatakan pelacur. Yang ketiga, kenapa Nabi Isa tambah 1 rakaat, menjadikan jawaban bahwasanya Nabi Isa semasa hidup mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditambah 1 rakaat sehingga ganjil sholat maghrib. Kemudian terakhir yang pertama kali sholat di waktu Isya Nabi Musa dengan jumlah 4 rakaat karena selamat daripada kejaran-kejaran Fir'aun. Sehingga Nabi Musa, dan itulah yang Allah berikan sama kita dengan jumlah yang sama, menunjukkan umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad paling mulianya Nabi, kita paling mulianya umat. Kalau Nabi-Nabi hanya 1 sholat, kita digabungkan 5 waktu hanya untuk kita. Sehingga kita walaupun umatnya umurnya pendek, tapi pahalanya lebih banyak didapatkan daripada umat Nabi terdahulu. Maka beruntung jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca dapat kebaikan yang banyak, baca dapat pahala yang banyak, walaupun umur kita ini pendek, selama kalau kita ngawe ke sesuatu melok Nabi. Contoh makan kita baca dapat pahala. Kalau cara makan kita niatkan melok cara makan nanti. Makan pakai tangan kanan dalam keadaan duduk. Niatkan melok Nabi, pahala makan. Minum melok Nabi, pahala. Walaupun umur kita 40, 50, 60, 70 meninggal, pahalanya banyak. Kenapa? Hanya melakukan keseharian kita melok Nabi. Apalagi ibadahnya melok Nabi lebih banyak. Tidak susah sebenarnya untuk dapat surga. Cuman kita nyusah ke diri dewe. Tidak dalam melok Nabi. Kalau kita melok Nabi tidak susah. Sebab syariat Nabi ini mudah. Sholat cuma 5 waktu. Dari 50 dikurangi jadi 5. Sholat kalau tidak baca tegak boleh duduk. Kaki aku sakit, tidak bisa tegak. Kalau tegak kepala aku melayang, pingsan, duduk. Sujudnya seperti biasa kalau mampu. Tidak bisa, duduki kepala, tunduki kepala. Oh, tidak baca, nunduki kepala ketika rukuk dan sujud. Maka berbaring, tidak bisa berbaring, terlentang.
Sampai kapanpun dia wajib sholat. Kalau tidak baca galau-galau bawa kerangka sudah. Meninggal mati udah. Intinya tidak kata alasan dimudahkan. Oh tidak baca puasa lagi tidak wajib puasa. Aku lagi nyusui tidak wajib puasa. Lagi nyusui anak tidak wajib puasa. Aku lagi hamil tidak wajib puasa. Cuma wajib tergantung. Kalau yang terutama ini ada ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan dia lagi hamil, masuk bulan Ramadan dia menyusui. Kalau tidak puasanya takut sama anaknya, takut sama kandungannya, takut sama anak yang disusui, maka kewajiban dia dua, wajib mengqadai dan wajib bayar fidyah. Karena sekarang ini banyak bayar fidyah, tidak wajib qadai, qada wajib. Tambahan bayar fidyah kenapa? Karena menyelamatkan nyawa, akhirnya ada tambahan. Itu ada dalam ilmu puasa, pelajari sebab sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melok Nabi selamat. Alhamdulillah wong Palembang kalau makan pepek tangan kanan galau. Alhamdulillah. Cuma ngedok cuko tangan kiri. Kalau makan nasi alhamdulillah wong Palembang pakai tangan kanan galau, cuma minum pakai tangan kiri. Padahal minum pakai tangan kanan. Tangan kami kotor. Kalau megang gelas pakai tangan kiri kotor, tangan pakai tangan kanan kotor tangan kami. Nabi ajarkan kalau tangan kanan kita kotor, pegang gelas pakai tangan kiri, dibantu dengan tangan kanan bagian telapaknya untuk mendorong itu gelas sampai ke mulut, tetap dihitung minum pakai kanan. Aduh galau, jangan kalau kotor minum pakai kiri, hati-hati kalau meremehkan, hati-hati. Kita telah menentang satu hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak bakal ada habisnya kalau mengaji tentang Nabi. Tinggal kita setelah ini banyak-banyak duduk di pengajian, banyak-banyak dengar tentang nasihat terutama tentang syariat Nabi dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sedikit ini insyaallah memberikan manfaat. Amin. Sesuai dengan tema Isra wal Mi'raj. Isra ini perjalanan singkat dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, naik bertemu Allah. Itu sangat singkat. Sampai-sampai kata Imam Abdul Rahman, tempat tidur Nabi itu masih hangat. Maksudnya ini kita duduk di sini. Jadi saya duduk di sini. Pas saya tegak saya pijak hangat dari itu. Tapi hangatnya bertahan cuma dengan baik. Nah Nabi saat itu sedang tidur, diangkat oleh malaikat Jibril. Balik lagi, tempat tidur Nabi masih hangat. Berarti singkatnya perjalanan tersebut. Singkat tapi padat, lengkap apa yang Nabi saksikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas, maksudnya jelas apa? Buat kehidupan. Makanya saya akan ceramah singkat, padat, jelas. Sesuai dengan tema Isra wal Mi'raj. Apalagi sudah 45 menit. Jam 10 sepapat. Kakek tambah daru, tambah puri pelur. Apalagi lalapan. Pikir tadi saya datang duluan ke jam 8 datanglah biar cepet kelar. Biar lama ternyata jam 9 lewat tuh ceramah. Ala kulli hal insyaallah jadi berkah karena kita sama-sama baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita sama-sama baca istighfar. Bersama-sama baca istighfar, kita niatkan istighfar ini untuk menghilangkan yang namanya wabah. Amin ya Allah. Untuk menghilangkan yang namanya musibah, untuk menghilangkan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita kerjasama jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Memang nular atau tidak Allah yang menentukan, tapi kita harus berhati-hati, berwaspada. Jangan sampai umat Islam jadi senjata musuh Islam untuk menjatuhkan Islam, sebab Islam virus nilai. Hati-hati, kita harus pintar tunjukkan umat Islam itu bersih, tunjukkan umat Islam itu cerdas. Ayo kita sama-sama saling bantu-bantu, kerja sama. Yang lagi begawe semampunya di luar. Kalau kati gawe mendep di rumah bae. Mendep di rumah. Kalaupun nak hadir pengajian, nak hadir kegiatan, nak kelanggar jingok keadaan, lagi batuk, lagi pilek, jangan dulu. Bukan apa-apa, takut kita akhirnya jadi senjata karena saat ini sudah menyebar kemana-mana.
termasuk Palembang ini sudah masuk. Kita berwaspada. Kalau sudah siko kena, tak bakal yang kena tu dia bakal kepengen yang lain kena juga. Makanya kita dukung kebijakan pemerintah, kita dukung bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk seluruh umat, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah perintahkan patuhi pemerintah selama itu memberikan manfaat untuk kesehatan semua umat. Kita jago. Beli masker boleh, jangan berlebihan. Beli antiseptik boleh, jangan berlebihan. Kesian tenaga medis yang mereka saat berjuang di rumah sakit. Nyawa mereka tuh taruhannya. Kenapa? Karena mereka tidak boleh lepas masker. Masker mereka harus 2 lapis. Badan mereka harus tebal lapisannya, karena itu luar biasa dahsyat virus tersebut kalau nyentuh. Makanya mereka sangat menjago-jago. Nyawa itu bantu mereka. Kita kerjasama untuk kebaikan, untuk kemaslahatan agar dihilangkan wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan lupa banyak doa. Ayo sama-sama setiap selesai sholat banyak-banyak doa untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad. Dengan kita baca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ahfaz ummata Sayyidina Muhammad. Kalau yang hafal kunut nazilah, baca kunut nazilah. Kenapa? Ini kalau kita untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan daripada musibah. Dan jangan sombong, nantang, tenang be, aku tak bakal kena. Hati-hati. Hati-hati. Tengah-tengah, berwaspada, jangan berlebihan, jangan tidak. Berlebihan tidak boleh, jangan sampai tidak niat. Karena apa? Aku metu dari rumah, tidak bersih-bersih. Kenapa? Allah kalau menunjuk penyakit benar. Tapi hati-hati kalau nantang. Sebab Allah tidak senang sama yang nantang. Kenapa? Berarti sengaja dia nak menjatuhkan dirinya dalam kehancuran. Itu bukan sikap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita baca istighfar, niatkan untuk dosa kita supaya diampuni oleh Allah. Amin. Dan niatkan untuk kita biar dijauhkan daripada musibah, untuk kita, keluarga kita dan semua orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلاء والوباء والبلاء والأمراض والأسقاط والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج عن المسلمين. اللهم احفظ المسلمين. اللهم احفظ من نصر المسلمين. اللهم
والطف بنا والمسلمين اللهم اكفنا شر المسلمين شر الأعداء شر الحاسدين شر الباغين شر المنافقين شر العموديين شر الأعداء والبلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rahmatullah wabarakatuh.